Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasira Sulengalo. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang teori dalam penelitian kualitatif. Nah, sebagaimana teoritis dalam penelitian kualitatif, ketika sesuatu masalah kualitatif harus dipecahkan, peneliti cenderung dipengaruhi oleh teoritis quantitative dengan menggunakan teori untuk menjawabnya. Nah, teori type ini dipengaruhi oleh salah satu tipe peneliti kualitatif, yaitu deskriptif kualitatif, di mana sesungguhnya tipe penelitian kualitatif ini belum benar-benar kualitatif. Teori dan penelitian kualitatif. Nah, teori ini adalah sekumpulan konstruksi, konsep, definisi, dan juga dalil yang saling terikat serta menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan di antaranya beberapa variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, ada juga teorisasi dalam penelitian kualitatif. Ada dua teorisasi, yaitu teorisasi deduktif dan juga teorisasi induktif. Nah, teorisasi deduktif ini teorisasi dengan modelan deduktif, tak asing lagi dengan penelitian sosial, di mana teorisasi dilakukan secara deduktif pada model umum. Teorisasi deduktif seperti yang umumnya dilakukan di berbagai penelitian kualitatif dan masih mempengaruhi format kualitatif deskriptif karena merupakan teorisasi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, pandangan deduktif menuntut peneliti terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukuran dan juga bahkan instrumen untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung menggunakan teori dalam melihat masalah penelitian. Nah, yang kedua ada teorisasi induktif. Nah, terdapat dua pendapat. Di sini ada dua pendapat yang berbeda pada model induksi. Yang pertama itu mengatakan bahwa peneliti harus memfokus perhatiannya pada data di lapangan, sehingga segala sesuatu tentang teori yang berhubungan dengan peneliti menjadi tak penting. Seperti itu. Yang kedua, pemahaman terhadap teori bukan sesuatu yang haram, namun data tetap menjadi fokus peneliti di lapangan. Nah, perbedaan utama antara metode deduktif dengan metode induksi ialah cara pandangnya terhadap teori. Cara pandangnya terhadap teori di mana teorisasi deduktif menggunakan teori sebagai pijakan awal dalam melakukan teorisasi. Nah, sedangkan teorisasi induktif menggunakan data sebagai pikiran awal melakukan penelitian, bahkan dalam format induktif. Teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan. Nah, ada empat model kemampuan pada model induktif ini. Yang pertama itu menerima, yang kedua meragukan atau mengkritik, yang ketiga itu membantah, dan yang terakhir itu yang keempat memiliki kemampuan membangun sebuah teori baru
yang sebelumnya belum pernah ada. Selanjutnya ada sistematika teori. Nah, kunci kendali memilih teori dalam penelitian adalah selain memahami konteks formal dan material sebuah teori, juga dituntut memahami teori itu. Nah, baik pada konteks sejarah maupun konteks sosial di mana teori itu dilahirkan. Nah, ketika sebuah masalah penelitian telah ditemukan, maka peneliti mencoba untuk membahas penelitian yang telah dilakukan dengan teori yang dipilih, sebagaimana struktur teori yang dianggap mampu menjawab masalah penelitiannya. Nah, selanjutnya ada ragam teori dan teorisasi dalam penelitian. Nah, secara umum itu teori sosial bergerak sekitar 4 tingkatan yaitu 4 tingkatan realitas. Nah, baik yang bersifat mikro maupun makro. Nah, yaitu realitas tingkat makro objektif, makro subjektif, mikro objektif, dan juga mikro subjektif. Nah, perbedaan tingkat realitas hanya merupakan kebutuhan analisis saja. Nah, menurut Parson, seorang individu tak mungkin lepas dari ikatan struktur sosial di mana ia berada. Namun, seorang individu memiliki kemampuan untuk memilih berbagai alternatif tindakan secara aktif, kreatif, dan evaluatif yang memungkinkan tercapainya tujuan khas yang diinginkan. Nah, di sini juga ada lima hal yang diajukan Parson sebagai Parsons variables. Yang pertama itu efektif versus neutrality. Yang kedua ada self orientation versus collective orientation. Yang ketiga ada universalism versus particularism. Yang keempat, quality versus performance, dan yang kelima itu ada specificity versus difference. Nah, adapun menurut Weber, hidup manusia dan segala tindakan-tindakannya sesungguhnya ditandai suatu upaya pencairan makna, baik disadari maupun tidak disadari. Weber juga ini mengusulkan 5 hal pokok yang mesti dikaji dalam melakukan studi tentang tindakan sosial. Yang pertama itu tiap tindakan manusia yang menurut perilaku mempunyai makna subjektif dan bermanfaat. Yang kedua itu ada tindakan nyata bersifat membatin dengan maksud tertentu dari perilaku. Yang ketiga ini tindakan yang berkaitan dengan pengaruh positif dengan situasi. Dan yang keempat ini ada tindakan tersebut diarahkan pada orang lain dan bukan pada barang mati. Yang terakhir, yang kelima adalah
Tindakan itu dilakukan dengan memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain tersebut. Nah, selanjutnya ada aliran teori yang mendasari teorisasi dalam penelitian. Di sini ada 4 teori. Ada 4 aliran teori. Yang pertama itu teori-teori tentang budaya, yang kedua teori fenomenologi, yang ketiga ada teori etnometologi, yang terakhir itu yang keempat teori interaksionisme. Nah, selanjutnya ada desain penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Nah, penelitian kualitatif juga ini adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, dan juga sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Nah, beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Nah, penelitian kualitatif ini bersifat induktif, seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah, penelitian kualitatif ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, yaitu re-nya itu kembali dan juga search-nya itu mencari. Yang berarti mencari kembali. Dengan demikian, penelitian ini semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru serta menaikkan tingkat ilmu sebagai teknologi. Nah, istilah penelitian kualitatif ini menurut Crick dan Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif dan dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Lalu mereka mendeskripsikan bahwa metodologi kualitatif itu adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial. Nah, ini itu secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam keadaan sendiri dan juga berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya serta dalam peristilahannya. Nah, selanjutnya penelitian kualitatif berbeda dengan proses penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif ini disusun secara ketat dan kaku sebelum penelitian dilaksanakan. Nah, di sini ada sebabnya mengapa dikatakan demikian. Yaitu penelitian kualitatif belum dapat membayangkan sebelumnya tentang kenyataan-kenyataan yang akan dijumpai di lapangan. Yang kedua, ada penelitian belum dapat meramalkan sebelum tentang perubahan yang terjadi ketika interaksi antara peneliti dan kenyataan yang diteliti terjadi. Yang ketiga, ada bermacam-macam sistem nilai yang terkait hubungan dengan cara yang tidak dapat diramalkan. Nah, ada juga komponen-komponen proposal penelitian kualitatif. Nah, menurut Lexi J. Milling, ada 10 unsur desain penelitian perlu diperhatikan. Yang pertama itu penentuan fokus penelitian, yang kedua kesesuaian paradigma dengan fokus, yang ketiga ada penentuan paradigma dengan teori substantif dan membimbing studi, yang keempat penentuan sumber data, yang kelima penentuan tahap-tahap penelitian, dan yang keenam itu ada teknik penelitian, yang ketujuh perencanaan, pengumpulan, dan pencatatan data.
Yang kedelapan itu perencanaan prosedur dan pelaksanaan analisis data. Yang kesembilan perencanaan perlengkapan penelitian. Yang terakhir yang kesepuluh ada perencanaan pemeriksaan keabsahan data. Nah, adapun ciri-ciri penelitian kualitatif. Nah, ada 5 ciri pokok di sini dari penelitian kualitatif tersebut. Yang pertama itu penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, situasi pendidikan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, sebagaimana adanya alami, tanpa dilakukan perubahan serta intervensi oleh peneliti, merupakan subjek bagi peneliti kualitatif. Yang kedua, ada peneliti kualitatif bersifat deskriptif analitis. Nah, data yang diperoleh dari penelitian kualitatif seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, cuplikan tertulis dari dokumen serta catatan di lapangan disusun serta catatan di lapangan disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan bilangan statistik. Nah, adapun bentuk-bentuk rancangan penelitian kualitatif. Di sini ada 6. Di sini ada 6 bentuk-bentuk rancangan penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada teoretisasi data. Yang kedua ada rancangan penelitian etnografi. Yang ketiga ada rancangan penelitian naratif. Yang keempat rancangan studi kasus penelitian. Yang kelima ada rancangan metode campuran. Yang keenam dan yang terakhir adalah rancangan penelitian tindakan atau extension research. Nah, di sini juga ada fenomena rancangan penelitian kualitatif. Nah, konteks pendekatan kualitatif elemen dan unsur-unsur utama sebagai isi atau kontents dari rancangan penelitian dalam pendidikan pada umumnya adalah konteks penelitian atau latar belakang masalah. Nah, fokus kajian atau pokok persoalan yang hendak diteliti. Nah, tujuan penelitian ini adalah ruang lingkup dan setting penelitian atau latar belakang ilmiah penelitian yang dilakukan. Nah, perspektif teoris atau fenomena sosial dan kajian pustaka serta metode yang digunakan. Nah, di sini juga ada beberapa format rancangan penelitian kualitatif. Akan tetapi format di sini sebagai modifikasi sehingga mudah diaplikasikan. Nah, di sini ada yang pertama itu judul, yang kedua konteks penelitian, yang ketiga ada fokus kajian, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima ruang lingkup dan setting penelitian, yang keenam ada perspektif teoritis dan kajian pustaka, yang ketujuh ada metode penelitian, yang kedelapan pendekatan, selanjutnya unit analisis, pengumpulan dan analisis data, dan keabsahan data, 12 jadwal kegiatan penelitian, 13 anggaran penelitian, dan terakhir itu daftar pustaka. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan secara singkat tentang teori dalam penelitian kualitatif dan juga desain penelitian kualitatif. Saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan penyebutan nama atau penyebutan kata yang mungkin tidak baik untuk didengar dan tidak cocok untuk diucapkan. Saya minta maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.